Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sobat di channel Belusukan Alun. Untuk malam hari ini saya akan berpetualang memancing belut di sungai kecil ini sobat. Semoga saja di sini kita bisa merasakan strike belut ya. Walaupun tidak terlalu besar biasanya kalau belut di daerah sini sobat. Tapi tidak apalah, saya usahakan nanti untuk mendapatkan belut. Wah, ini malah ada ular sobat. Ular tali picis ya sobat, ini tidak berbahaya bagi manusia. Maaf kalau tidak fokus. Ada lagi sobat. Ini memang di sini tuh banyak ularnya sobat, walaupun di pinggir jalan. Ini juga ular tali picis. Nah, ular itu tidak berbahaya ya bagi manusia. Dan mungkin nanti kalau saya melihat ular pucuk hijau, saya akan coba review sobat, untuk membedakan ular hijau yang berbisa dan tidak ya. Maksudnya ular hijau yang berbahaya bagi manusia maupun tidak. Ya, kita langsung saja sobat berpetualang memancing belut. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya lancar. Amin. Di situ saya melihat kepala belut sobat. Tadi tidak terlihat ya. Tapi setelah saya bersihkan ini, rumput-rumputnya baru terlihat. Kita coba sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Ganas ini, walau tidak terlalu besar. Lapar kayaknya dia. Semoga bisa tertangkap. Nah ini sobat, alhamdulillah strike pertama kita. Dan lepas sobat. Belum rezeki ya, kita cari yang lain. Tadi belutnya lepas ya sobat. Kita iseng-iseng lah, coba pancing dia. Mau nggak ya? Cacing. Nggak mau sobat ya. Malah takut. Dia mau kabur lah, itu dia kabur. Kita lanjut sobat. Saya melihat lubang dan ada jejak kehidupannya sobat. Dan di depan lubang itu pun ada keongnya ya. Kemungkinan besar belut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, itu ada pergerakan. Ya benar belut sobat. Dia mulai keluar. Wah ini lumayan sobat ukurannya, alhamdulillah ya. Semoga bisa tertangkap. Waduh. Belum tertangkap sobat. Nih umpan saya tinggal sedikit. Kita coba lagi. Bismillah. Ganas ini sobat. Nah, pintar sekali ya dalam menyambar umpan. Kita pasang umpan yang baru sobat. Ini hasilnya belut barusan sobat. Nah, maaf sekali ya, saat strike malah saya lupa untuk merekam ulang. Karena tadi kan waktu habis umpannya saya pasang umpan, saya jeda, tapi saya malah lupa untuk merekamnya kembali. Dan ini hasilnya, maaf sekali. Lumayan sobat ini untuk ukuran belut sungai di daerah saya. Alhamdulillah. Kita bawa pulang ini sobat. Saya menemukan lubang sobat di dalam sana, tapi maaf tidak terlihat ya. Tadi saya bongkar-bongkar dan ada lubangnya di sini. Saya curiga lubang belut ini sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu lubangnya di daerah mana ya tadi ya? Sini sobat. Cuma saya tarik cari-cari ada lubangnya ini di sini. Disambar sobat. Alhamdulillah. Ya, disambar sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lumayan ya sobat. Nah, ini dia hasilnya. Mantap. Saya menemukan 2 ekor ular sobat. Masih kecil ya, masih sangat imut-imut. Ini ularnya tidak berbahaya sobat. Yang satu namanya
ular pucuk hijau, yang satu namanya ular tali picis. Nah, ini kedua ular ini sebetulnya dia berbisa, keduanya ya berbisa, cuma berbisa rendah sobat, jadi tidak berbahaya bagi manusia. Dan ini ukurannya masih sangat kecil, masih sangat baby, imut sekali ya. Ini tadi saya ngambilnya berdekatan loh mereka, di satu ranting. Nah ini, kalau menemukan ular yang seperti ini, jangan takut sobat, ini tidak berbahaya bagi manusia. Lihat, ini tali picis dan ular pucuk daun atau pucuk hijau biasanya, tapi lebih cenderung ular pucuk. Nah ini ya sobat, kita lepaskan saja. Oh ya, saya akan coba review ini, si ular hijau ini ya, karena di daerah saya ular hijau ini ada 3 umumnya sobat, ada 3 jenis. Kita bahas yang hijau ini ya, kita lepaskan yang tali picis. Ini tali picis nih. Mana? Nah ini masih sangat kecil, lucu sekali sobat ya. Kita lepaskan yang tali picis, kita kembalikan ke habitatnya. Ke sini sih, ke sana lah. Biar dia ke sana. Nah, dadah. Nah, kita bahas yang ular pucuk hijau ini. Untuk ular pohon ya, khususnya yang berwarna hijau seperti ini sobat, pada umumnya di wilayah Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta, di daerah saya, terdapat 3 jenis ular hijau ya, yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah ular pucuk ini sobat. Nah, ular pucuk ini tidak berbahaya bagi manusia. Ciri-cirinya ya ini, dia berbadan kecil, kepalanya segitiga, namun dia runcing, kepalanya runcing, dan ekornya sobat, yang jadi apa ya, yang jadi ciri-ciri utamanya sih menurut saya, ekornya polos sobat. Dia hijau, tapi ekornya juga polos, berwarna hijau. Nah, dan yang kedua adalah ular itu, kalau di sini sebutannya itu ular bajing sobat. Kalau ular bajing sobat, ukurannya bisa lebih besar daripada ini sobat. Bahkan saya pernah menangkap yang sebesar, kalau sobat sekalian tahu itu yang pralon 1 inch itu ya, itu tuh cukup besar bagi saya, dan memiliki lidah yang berwarna biru sobat. Ular tersebut memiliki lidah yang berwarna biru. Dan yang menjadi ciri khas ular bajing itu mempunyai ekor yang berwarna silver. Ini kan polos. Nah, kalau sawo bajing itu biasanya warnanya silver, ekornya ya itu silver. Enggak, biasanya sih rata-rata yang saya temui pasti seperti itu, warnanya silver. Nah, itu adalah ular bajing kalau di tempat saya. Kalau sawo bajing beda lagi sih, itu jenis dari boiga. Kalau ular bajing itu yang warnanya hijau, lebih besar badannya, dan lidahnya berwarna biru, ekornya berwarna silver atau abu-abu. Nah, itu tidak berbahaya sobat, walaupun dia sangat agresif menurut saya, tidak seagresif ular ini. Dan yang ketiga adalah ular viper pohon sobat. Nah, kalau yang viper itu ya jelas ya, keluarga viper pasti berbisa tinggi, itu sangat berbahaya, cenderung mematikan sobat. Ciri-cirinya adalah badan yang agak besar sobat, cuma dia agak pendek juga. Apa ya istilahnya? Kalau istilahnya Jawa tuh buntek sobat. Jadi dia besar, badannya agak besar, cuma tidak seimbang dengan panjang tubuhnya. Jadi kayak ular kadut gitulah. Kepalanya besar kalau viper, tidak seperti ini, berbentuk segitiga tapi tidak seruncing ini sobat. Dia kepalanya agak lebih besar, sangat berbeda sobat kepalanya, walaupun dia sama-sama berwarna hijau ya. Dan yang menjadi ciri khas ular viper tersebut adalah ekor yang berwarna merah. Nah, ekor bagian sini dia berwarna merah sobat, bagian ujung sini. Kalau yang
ular bajing itu yang tidak berbahaya itu silver. Kalau yang viper itu ekornya merah. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati saat berpetualang di malam hari untuk selalu waspada ya. Dan mungkin sobat bisa sedikit demi sedikit ya belajar tentang ular. Karena apa sobat? Bagi sobat sekalian yang mempunyai hobi berpetualang, itu sangat memungkinkan kita masuk ke habitat ular ya. Jadi kita perlu belajar tentang ular tersebut, apakah ular itu berbahaya bagi kita atau tidak. Dan yang menjadi acuan ya sobat untuk membedakan ular itu berbahaya atau tidak, jangan pernah melihat dari bentuk kepalanya ya. Bentuk kepalanya ini oval, segitiga, atau lonjong, atau bentuk badannya, atau pola warnanya, karena itu tidak bisa menjadi sebuah pedoman sobat. Maka dari itu kita harus belajar memang dari jenis ular. Sedikit ya yang kita pelajari, mungkin seperti yang pada umumnya di pohon. Biasanya tuh ada jenis 3 ular pada umumnya ya di daerah Jawa, khususnya di Jogja ya. Nah, itu seperti ular ini, ular pucuk yang tidak berbahaya. Ular itu bajing yang tidak berbahaya juga, dan yang berbahaya adalah viper pohon. Namanya juga viper ya, warnanya hijau juga. Ciri-cirinya seperti yang saya tunjukkan tadi. Karena apa sobat? Sebetulnya ular itu yang berbisa dan tidak, mereka mempunyai kemiripan sobat, seperti ular cicak. Ada beberapa ular cicak sih, tapi biasanya sini nyebutnya ular cicak itu dari jenis licodon kalau tidak salah sobat. Saya lupa. Itu warnanya hampir mirip dengan ular weling sobat, ataupun Bungarus candidus yang sangat mematikan ya. Secara sekilas dilihat bagi orang awam tetap mengiranya pasti itu ular weling, padahal itu ular licodon yang tidak berbahaya bagi manusia. Di situ menunjukkan bahwa kita tuh harus belajar memang dari jenis ular itu sendiri sobat. Tidak bisa kita melihat dari kepalanya, wah ini segitiga berarti berbahaya. Tidak sobat, tidak semua seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya memohon maaf sobat. Bila mana ada penjelasan saya yang masih membuat bingung, sobat bisa mencari penjelasan di mesin pencari seperti Google, YouTube, dan lain sebagainya ya, agar bisa lebih paham dan lebih detail penjelasannya di channel-channel konten yang lain ya, yang membahas tentang ular. Saya juga mengharapkan kritik serta sarannya sobat sekalian, agar saya bisa terus berkembang untuk membangun channel ini ya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.